Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan part ke-6 ya teman-teman. Yakni pembuatan website monitoring menggunakan framework Laravel dan dikombinasikan dengan Mikrotik API. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih tepatnya itu mengedit sebuah data PPPoE secret, dan nantinya saya akan mengupdate beberapa data saja ya teman-teman. Baik, sebelum melanjutkan ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe. Dan jangan lupa klik like, share, komen, agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Saya ucapkan terima kasih. Langsung saja, di sini saya sudah di terminal ya teman-teman. Saya akan jalankan. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Langsung pergi ke bagian PPPoE secret. Nah, untuk penambahan data saya akan menggunakan sistem model ya teman-teman. Nah, nanti untuk edit data saya akan menggunakan sistem ke pack lain ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya langsung masuk ke kode editor. Oke. Ini close semua dulu. Kemudian di bagian roots ini ya teman-teman, kita copy di sini, kita ambil get saja, kemudian di sini kita tambahkan semisal edit kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan ID ya teman-teman, soalnya nanti kita akan mengget ID-nya dan kemudian data-datanya ikut semua kayak gitu. Kemudian kita kasih di sini edit saja, PPPoE edit, nanti name untuk name rootnya kayak gitu. Kita akan bikin fungsinya. Oke, di sini sudah buat untuk sebelumnya ya teman-teman, public function edit. Nah, ini salah ya teman-teman, nanti saja karena saya menggunakan kode pilot, jadi otomatis kita coba edit saja ID kayak gitu. Oke, belum melanjutkannya, jadi nanti saya akan coba terlebih dahulu di sini. Kemudian di bagian view di PPPoE ini kita tambahkan saja edit.blade.php kayak gini ya teman-teman. Misal di sini edit gini saja dulu. Di bagian secret sini, nah untuk pada tombol yang ini ya teman-teman, nah ini kan tombol edit ya, kita tambahkan saja di bagian sini, yakni sesuai dengan ID-nya ya teman-teman. Jadi nanti itu kan banyak data ya teman-teman, kita ambil berdasarkan ID-nya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk di bagian atas ini kita tambahkan untuk ID-nya, kita ambil yang bagian ini ya teman-teman. Jadi ID itu sama dengan str replace, kita kasih tanda kayak gini, kemudian kita tambahkan ID-nya. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena bentar, kita akan maksudnya saya akan perlihatkan ya teman-teman. Kemudian bagian sini, nah di sini kan ada secret ya teman-teman, beberapa akun PPPoE. Nah, di sini kan ada ID ya teman-teman, ID-nya itu ada titik ID, kemudian sama dengan, nah itu ada bintangnya teman-teman. Jadi kita akan gunakan sistem yang ini tadi, yang sistem replace itu tadi, kita tambahkan di bagian sini, cuman kita hidden ya teman-teman, kita sembunyikan kayak gitu, ID sama dengan str replace, kemudian kita berikan kurung buka kayak gitu, kita tambahkan
petik 2, kemudian di dalamnya ada bintang, koma, titik 2 saja. Apabila dia kosong ya udah biarkan saja. Kemudian kita taruh di sini ID yang berdasarkan ini ya, ID kayak gitu ya teman-teman. Langsung kemudian di sini kita arahkan saja. Misal rootnya tadi kita arahkan ke bagian pppoe.edit. Kemudian kita berikan koma sini, kita kasih ID kayak gini. Bentar, untuk bagian sini saya matikan terlebih dahulu. Ini oke, pppoe edit undefined. Nah, ini kurang ya teman-teman. Oke, semisal kita mau klik yang ini. Nah, kita mau klik yang ini, kita lihat ya di bagian bawah sini, kiri ini, bagian bawah kiri. Nah, kita arahkan, dia ada pppoe secret edit /15 kayak gitu. Nah, itu ID-nya ya teman-teman. Ini /10, ini /f kayak gitu. Jadi nanti itu ada ID yang berbeda-beda teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini contoh 6, 7, 8, C, D kayak gitu. Jadi kita itu berikan kondisi juga yang di bagian sini tadi ya teman-teman. Misal dia tidak ada tanda bintang, ya udah kita kosong saja kayak gitu. Kemudian coba kita akan klik, dia larinya ke ID ini ya teman-teman. Jadi kita akan select ID 15 kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya di bagian edit sini. Bentar, untuk yang bagian edit sini kita arahkan terlebih dahulu return view, kita arahkan ke bagian pppoe edit kayak gini ya teman-teman. Di sini saya sudah mendesainnya ya teman-teman. Untuk beberapa formnya kalian bisa desain sendiri. Saya akan copy terlebih dahulu bagian sini secretnya, kemudian paste bagian sini, dan saya akan hapus saja mulai sini ya teman-teman. Ini maaf, hapus mulai di sini. Oke, kayak gini. Kemudian kita ambil kontennya. Di sini saya sudah edit sebelumnya. Kalian bisa edit sendiri ya teman-teman. Kemudian coba saya akan lihat di bagian editnya. Oke, tampilannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini untuk footer tinggal tambahkan saja. Kita ambil dari yang secret. Ini untuk footer, copy saja. Kemudian bagian edit sini, paste bagian sini. Oke. Coba kita lihat. Mantap. Di sini sudah selesai. Cuman tinggal kita ambil datanya ya teman-teman. Nanti yang di sini kita tampilkan username-nya siapa, dan di sini juga passwordnya apa, local address-nya apa, dan di bagian profil ini kita otomatis ke select kayak gitu ya teman-teman. Langsung saja saya akan terapkan ya teman-teman. Di sini saya close saja dan save. Di bagian sini bentar, saya akan bikin terlebih dahulu untuk bagian controllernya ya teman-teman. Jadi datanya nanti itu biar tidak error di saat diambil kayak gitu. Kita ambil ini karena ini wajib kayak gini. Kemudian kita akan tampilkan beberapa data ya teman-teman nanti itu. Seperti biasa, if API, kemudian kita akan connect. Connectnya seperti biasa ya teman-teman.
menggunakan ini. Kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita akan tampilkan apa saja nanti itu. Semisal di sini kita akan get user terlebih dahulu. Get user. Nah, nanti yang di get itu dari sini ya teman-teman. Ini bukan name, melainkan ini titik ID ya teman-teman. Gini. Kemudian ini kita tambahkan karena tadi itu ada bintang gitu ya teman-teman. Kemudian kita berikan di sini titik. Oke. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk array ini kita bisa persimpel saja ya teman-teman. Untuk pada video sebelumnya kan saya kan menggunakan sistem array kayak gitu. Nah, ini bisa kita persimpel kayak gini. Kita hapus saja bagian sini ya teman-teman. Kemudian ini juga. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu nanti get usernya ke sini ya teman-teman. Coba saya akan DD terlebih dahulu. Get user. Nah, kayak gini. Kemudian saya refresh. Nah, di sini sudah terselect ya teman-teman. Jadi kita ambil ID 15. Kita akan mendapatkan name, service kayak gitu ya teman-teman. Coba saya akan cari yang lain. Semisal rumah ya teman-teman. Nah, di sini sesuai ya teman-teman. ID-nya 1, name-nya rumah, service PPOE, dan selanjutnya kayak gitu. Oke. Langkah selanjutnya di sini saya akan berikan komen terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan secret. Kayak gitu. Seperti biasa, kita tampilkan PPP secret print ya teman-teman. Kemudian kita akan tampilkan juga profile. Kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita tampilkan di sini itu PPP profile print. Kayak gini kita masukkan ke dalam data. Kita ambil saja kayak gini ya teman-teman, biar cepat. Nah, untuk ini count-nya kita hapus saja. Jadi kayak gini. Kemudian kita akan masukkan ini ya teman-teman. Kita akan masukkan ini ke dalam sini. Kita taruh di sini, yakni data. Kayak gini saja ya teman-teman. Dan kita berikan kondisi di sini else. Nah, koneksi gagal ya teman-teman apabila untuk username, IP, user, dan password kayak gitu, semisal tidak ada maka dia akan gagal. Kita akan tambahkan di sini usernya itu siapa ya teman-teman. Kita tampilkan saja di sini get user, get user, kemudian kita ambil array yang ke 0 kayak gini. Kita coba di sini. Nah, di sini kita tinggal tampilkan ya teman-teman satu persatu saja di bagian view-nya kayak gitu. Langsung ke bagian view. Semisal di bagian sini saya akan tampilkan ya teman-teman. Oke, di sini tampil ya teman-teman dengan username kayak gini. Kita copy juga ini ke dalam sini. Kita berikan value kayak gini. Refresh. Oke, sudah tampil. Dan di sini kita lewati dulu bagian password dulu ya teman-teman. Di sini value kita berikan password. Kemudian di sini local address value local address. Bentar.
Ada kesalahan kah? Oke. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Untuk local address itu di sini menggunakan kayak gini. Jangan lupa refresh. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kita menyesuaikan data yang aslinya ya teman-teman. Local address. Kemudian di sini copy saja biar cepat. Di sini bagian remote address. Dan kemudian di sini bagian comment. Kayak gini ya teman-teman. Refresh. Oke, untuk komen jangan lupa kita berikan juga kondisi kayak gini. Nah, semisal dia kosong ya udah kosongin juga di sini. Oh ya, kita tambahkan saja yang mungkin ya ke semuanya. Kayak gini. Ini juga. Dan ini juga name. Biar tidak ada error kayak gitu. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Tinggal kita akan menampilkan dan melooping data service, profile dan status ini ya teman-teman. Coba oke, untuk bagian yang kami ini saya akan arahkan juga root. Kita arahkan ke PPPoE. Bentar, saya akan lihat di sini secret. Coba kita akan select data yang ada komennya. Oke, di sini sudah tampil ya teman-teman, betul. Misal cancel, kita arahkan juga ke sini juga ya teman-teman. Nah, untuk cancel kita bikin saja di sini ref ini ya teman-teman. Refresh. Oke, dia akan kembali juga. Edit data yang ini saja ya teman-teman. Coba kemudian kita looping ya teman-teman. Di bagian service ini kita nanti akan bukan looping ya teman-teman. Kalau di bagian service nanti bentar ya teman-teman. Kita coba satu persatu. Ini untuk name-nya ya teman-teman. Jangan lupa ini untuk name-nya sendiri kayak gini. Nah, ini kan ID kita ganti saja name. Nah, ini kasih saja user kayak gitu. Kemudian jangan lupa kita tambahkan juga di bagian sini kita tambahkan input. Nah, untuk nya itu hidden. Oke, jadi datanya itu kita hidden. Untuk value-nya kita tambahkan juga di bagian sini. Value tambahkan kayak gini ya teman-teman, user, kemudian kita tambahkan titik id kayak gini. Oke, lantas selanjutnya kita tambahkan name id karena kita nanti membutuhkan ini ya teman-teman. Ini sudah betul username, kemudian ini yang service ini kita tambahkan juga. Ini maksudnya kita habis menjadi service. Oke, kalau untuk di service ini kita menggunakan sistem apa itu namanya teman-teman, statik ya teman-teman. Kita tambahkan semisal di sini ada data yang terselect kayak gitu, selected. Jadi kita itu panggil di sini data yang terselect kayak gini, user, kemudian kita ambil service.
Nah, di sini otomatis terselect ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga secara manual ya teman-teman. Ini kita tambahkan juga value sama dengan any, contohnya kayak gitu. Kemudian kita berikan di sini any. Kan ada banyak ya teman-teman. Kita coba lihat di web, maksudnya di Winbox ya teman-teman. Oke, kita di saat nambah data, di saat nambah data di sini kan banyak servisnya. Any, L2TP, OVPN, PPPoE, PPPTP, SSTP. Kita tambahkan semua saja. Kita tambahkan di sini misal, oke, di sini ada contohnya ASN, bentar, asynchronous, ASNYC, oke betul. Tapi pas gini. Kemudian di sini ada PPPoE. Kemudian ada juga PPTP. Ada juga SSTP. Ada juga di sini L2TP. Kayak gini, copy, kita tambahkan OVPN yang terakhir. OVPN. Kemudian untuk value-nya sendiri di sini kecil semua ya teman-teman. Value ASNYC. Kemudian di sini value PPPoE, dan di sini value PPTP, value SSTP, value L2TP, value OVPN. Kayak gini ya teman-teman. Untuk passwordnya sudah. Coba kita cek lagi. Di sini banyak ya teman-teman. Jadi nanti yang ini otomatis terselect bagian atas sendiri kayak gitu. Nanti kita bisa ganti juga ke lain service kayak gitu. Untuk profilnya sendiri kita akan ambil dari sini ya teman-teman. Kita looping kalau ini. Jangan lupa ya teman-teman, untuk bagian profile ini kita berikan di sini name profile. Karena yang penting itu name-nya ini ya teman-teman. Profile. Kemudian kita akan for each saja. Untuk bagian sini for each ini kita ambil data yang dari sini tadi. Untuk di sini datanya profile ya teman-teman. Profile kayak sini. Kemudian kita looping ke sini. Di sini kita rubah name ya teman-teman. Item. Bentar. Kayak gini. Karena dalam array name. Itu kemudian kita coba akan refresh. Nah, di sini kan otomatis ya teman-teman. Di default kita coba di sini kita tambahkan, copy saja. Dan kita tambahkan di sini ya teman-teman. Selected kayak gitu. Selected ke data yang profilnya itu ya teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini profile. Oke, kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk data yang pertama itu berarti data yang terselect kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian status ini. Kita bisa tambahkan juga di sini ya teman-teman. Bagian status ini kita bisa berikan kondisi juga enable dan disable kayak gitu. Misal kita tambahkan juga biar agak keren kayak gitu. Sini kita copy ya teman-teman. Copy paste. Kemudian untuk bagian misal kayak gini ya teman-teman.
pilih service, selected, otomatis disable. Nah, ini ya teman-teman. Nanti apabila dia kosong, otomatis ini ke select ya. Kita tambahkan juga di bagian sini, pasti saja. Bisa. Sini kita tambahkan pilih profile. Pilih profile. Ini. Dan di sini copy paste, selected, disable. Oke. Pilih status. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti kayak gini. Oke, cuman di sini kita masih belum berikan kondisi ya teman-teman. Kita coba di sini berikan if else. If else kayak gini. Apabila ini user ini disable, maka akan tampilkan disable kayak gini ya teman-teman. Disable sama dengan itu fase, kemudian akan tampilkan ini. Kita copy saja sini kayak gini. Kita berikan di sini value-nya itu true. Value true untuk di sini disable ya teman-teman. Kalau value-nya itu false untuk enable. Enable kayak gini. Value-nya false. Kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti itu kita akan berikan juga kondisi di sini selected. Nah, karena kan kita kan apabila dia disable-nya itu false, maka akan ke select ini ya teman-teman. Kayak gitu. Kemudian ini menggunakan else if saja. Kita biar bisa kondisikan kayak gini. Oke, ini true. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti itu yang semisal disable-nya itu true, akan ke select ke bagian ini disable kayak gitu. Refresh saja di sini. Nah, di sini enable ya teman-teman. Coba dilihat, kita cari coba yang ke disable. Nah, ini disable ya teman-teman. Coba kita klik. Nah, dia otomatis ke select yang disable kayak gitu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan edit, maksudnya ke bagian update data ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian root terlebih dahulu. Kita coba tambahkan di sini rootnya baru untuk post ya teman-teman. Kayak gini. Di sini kita tambahkan saja update. Kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau update itu tidak perlu menggunakan ini. Hanya kita tambahkan saja kayak gini. Kita tambahkan fungsinya di sini. Jangan lupa kita tambahkan fungsinya di sini. Public function ini, kemudian ada request. Oke. Kita DD saja terlebih dahulu. Kita pastikan request all. Kita ambil kita langsung saja di bagian sini form actionnya kemana, kemudian metodenya post kayak gini. Jangan lupa tambahkan CSRF dan X-nya kita
arahkan saja ke root. Kemudian di sini ada ppp.oe update. Semisal kita akan update. Oke, nah untuk required ini kita hilangi saja ya teman-teman. Dia tipe email, jangan lupa ganti ini ya teman-teman. Teks juga, ini teks bukan required itu tadi ya teman-teman, melainkan ini tipenya ini sudah betul. Oke, refresh. Kemudian kita coba semisal ini ya teman-teman, 192.168.171. Local address-nya ini kita update. Oke, di sini ada beberapa name yang masih belum kita isikan kayak gitu. Misal nih name service. Nah, ini name password kayak gitu. Ini name profile sudah. Ini name local address name remote address status. Bentar, selectnya bagian sini ya. Name, kalau disable itu namanya disabled ya teman-teman. Disabled. Ini name comment. Oke, coba di sini saya akan ganti lagi kayak gini, misal update. Nah, di sini komennya betul 0, kemudian disable false. Remote-nya ini remote address, local address-nya ini sudah keganti ya teman-teman, kayak gitu. Oke, datanya sudah siap semua kayak gitu, tinggal kita kelola di bagian update sini saja ya teman-teman. Kita main kayak gini. Oke, kita berikan validate saja, gak apa-apa bagian sini ya teman-teman, cuman kita nanti akan tambahkan juga di bagian itu yang seperti biasanya untuk pada video sebelumnya ya teman-teman, kita tambahkan kondisi error kayak gitu ya teman-teman. Langsung di bagian update sini mudah saja ya teman-teman. Di sini kita tambahkan saja untuk seperti biasanya, kita konekkan API connect kayak gini. Oke, kemudian kalau sudah connect dia akan masuk. Nah, di sini oke, di sini saya tidak perlu memberikan kondisi ya teman-teman, kayak API itu sudah connect atau belum, kan di bagian edit, karena sudah saya validasi di situ ya, bukan validasi ya teman-teman, saya berikan kondisi if else connect atau tidak, dan di update ini kan otomatis dia kan otomatis sudah connect, karena di edit sudah connect, otomatis di update pun sudah kayak gitu. Kemudian kita berikan di sini API comment, kita berikan sini ppp slash, ini kita berikan slash juga biar error. Kemudian kita berikan secret slash setting kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita taruh di sini data-datanya nanti kayak gini tadi betul. Alah, bentar, kita masukkan satu persatu saja. Misal di sini ID kita ambil, kemudian dengan ada request dari ID ya teman-teman, ID kayak gini, kayak video sebelumnya seperti add data kayak gini ya teman-teman. Nah, ini mungkin kita bisa copy saja ya teman-teman. Oke,
kita tambahkan di bagian sini. Cuman yang tidak ada itu tadi apa ya? Bagian disable enable. Oke, kita tambahkan saja nanti untuk bagian disable enable kayak gitu. Nah, ini semisal dia kosong, ya udah kosongin saja karena tidak perlu diupdate kayak gitu ya teman-teman. Kayak gini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan copy paste. Ini bisa lihat kayak gini ya teman-teman. Bisa lihat untuk local address, remote address, name-nya oke, sudah benar. Local address, remote address disable. Oke. Kemudian kita tambahkan kita tambahkan saja di sini return redirect ke PPPoE secret ya teman-teman. Coba di sini saya akan update. Misal di sini update hanya data username saja ya teman-teman. Saya akan update, coba apakah dia terupdate. Oke, dia masih belum terupdate kayak gitu. Oke teman-teman, di sini ada error ya teman-teman, itu tadi. Coba di sini saya akan gunakan name saja kayak gini. Bagian username kita coba ganti. Oke, di sini sudah terupdate ya teman-teman. Coba kita akan tambahkan update comment kayak gini, update comment maaf, typo. Oke, kemudian kita update semua. Misal di sini coba ganti juga. Ini IP-nya kayak gini. IP ini kemudian kita arahkan ini ke PPPoE, ini disable kayak gitu. Kita lihat apakah dia oke. Coba ganti PPPoE disable. Nah, sudah betul ya teman-teman, kayak gitu. Coba enable. Oke. Nah, mungkin ini saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video pertemuan kali ini mengenai edit atau update data kayak gitu. Di sini ada beberapa data yang saya update, yakni username, password, local address, service, profile, remote address, status, dan komen. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen saja di video ini. Mungkin sekian video dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.